Di dunia ini, ada tempat-tempat yang seolah menyerap semua kesedihan dan tragedi yang terjadi di dalamnya. Bangunan yang bukan lagi sekadar tumpukan batu bata, tapi sebuah arsip hidup dari keputusasaan manusia. Di jantung kota Los Angeles yang gemerlap, berdirilah sebuah hotel tua dengan fasad yang megah namun usang, Cecil Hotel. Dari luar ia tampak diam, namun di dalam, dinding-dindingnya menyimpan gema dari puluhan tahun kematian, misteri, dan kejahatan. Ini bukan legenda, ini adalah kisah nyata. Mari kita dengarkan bersama dan coba temukan apa yang sebenarnya bersembunyi di balik pintu-pintu kamarnya yang bernomor. Dibangun dengan megah pada tahun 1920-an, Cecil Hotel pada awalnya dirancang untuk menjadi destinasi mewah bagi para pebisnis dan wisatawan yang berkunjung ke Los Angeles. Dengan lobi marmer yang indah dan arsitektur yang menawan, hotel ini adalah simbol dari optimisme dan kemakmuran era itu. Namun takdir memiliki rencana lain. Hanya beberapa tahun setelah dibuka, depresi besar melanda Amerika, mengubah wajah ekonomi dan sosial negara itu selamanya. Kemewahan menjadi sesuatu yang tidak terjangkau dan Cecil Hotel yang tadinya gemerlap perlahan mulai meredup. Hotel ini pun berubah fungsi. Bukan lagi tempat bagi para elit, melainkan menjadi tempat singgah yang terjangkau bagi mereka yang sedang terpuruk, mereka yang tersesat, dan mereka yang berusaha melarikan diri dari sesuatu atau seseorang. Lokasinya yang dekat dengan area Skid Row yang terkenal kumuh semakin memperkuat citranya sebagai tempat penampungan bagi jiwa-jiwa yang putus asa. Sejak saat itulah reputasi kelam Cecil Hotel mulai terbentuk, seolah-olah bangunan itu sendiri telah menjadi magnet bagi kematian. Dengarkan baik-baik karena sebagian dari cerita ini masih menjadi misteri hingga hari ini. Selama puluhan tahun berikutnya, daftar tragedi di hotel ini terus bertambah panjang. Puluhan kasus bunuh diri tercatat, di mana para tamu memilih untuk mengakhiri hidup mereka di dalam kamar hotel, seringkali dengan cara yang tragis. Selain itu, ada banyak kasus pembunuhan yang tak terpecahkan dan kematian akibat overdosis yang terjadi di lorong-lorongnya. Reputasinya menjadi begitu kelam hingga hotel ini menarik perhatian jenis tamu yang berbeda. Mereka yang membawa kegelapan bersamanya. Pada pertengahan tahun 80-an, hotel ini menjadi tempat persembunyian bagi Richard Ramirez yang dikenal sebagai The Night Stalker. Ia tinggal di lantai atas dengan harga sewa yang murah, membuang pakaian berdarah korbannya di tempat sampah hotel tanpa ada yang curiga, sambil terus memburu para korbannya di malam hari. Beberapa tahun kemudian, pembunuh berantai lain asal Austria, Jack Unterweger, juga memilih Cecil Hotel sebagai markasnya saat ia meneror Los Angeles. Mereka tinggal di sana, di antara tamu-tamu lain yang tidak menyadari bahwa mereka tidur di bawah atap yang sama dengan monster. Energi negatif dari rentetan peristiwa mengerikan ini seolah meresap ke dalam dinding dan fondasi hotel itu sendiri. Para tamu yang menginap di sana, terutama mereka yang tidak mengetahui sejarah kelamnya, sering melaporkan pengalaman-pengalaman yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Banyak yang menggambarkan perasaan berat dan dingin yang menusuk di dalam kamar mereka, bahkan saat cuaca di luar sangat panas. Perasaan tidak nyaman seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata adalah keluhan yang umum, membuat bulu kuduk berdiri bahkan di tengah keramaian lobi. Fenomena aneh tidak hanya berhenti di situ. Beberapa kesaksian menyebutkan penampakan sosok bayangan gelap yang berdiri diam di ujung lorong yang panjang, lalu lenyap begitu saja saat dilihat lebih dekat atau saat lampu dinyalakan. Suara-suara misterius juga sering terdengar. Ada yang melaporkan suara anak-anak berlari atau tertawa kecil di lantai yang seharusnya kosong pada tengah malam, menambah suasana mencekam di hotel tersebut. Pengalaman yang lebih menakutkan dialami oleh beberapa tamu yang mengaku terbangun secara tiba-tiba di tengah malam karena merasa tercekik atau ada beban berat yang menekan dada mereka. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang tak terlihat sedang duduk di atas mereka. Seolah-olah semua emosi ekstrim, ketakutan yang mendalam, keputusasaan yang tak tertahankan, dan kemarahan yang membara dari tragedi masa lalu tidak pernah benar-benar pergi.
Mereka hanya mengendap di sana, terperangkap di antara dinding, menunggu untuk dirasakan oleh tamu berikutnya yang cukup sensitif untuk merasakannya. Namun dari semua kisah kelam yang menyelimuti Cecil Hotel, ada satu misteri modern yang paling menonjol, sebuah kasus yang terekam oleh kamera dan berhasil membuat seluruh dunia merinding ketakutan. Kisah ini adalah puncak dari semua keanehan yang pernah terjadi di hotel tersebut. Ini adalah kisah Elisa Lam. Pada awal tahun 2013, seorang mahasiswi muda dan cerdas asal Kanada, Elisa Lam, melakukan perjalanan seorang diri di pesisir barat Amerika Serikat. Salah satu perhentiannya adalah Los Angeles, dan ia memilih untuk menginap di Cecil Hotel. Beberapa hari setelah check-in, komunikasi Elisa dengan keluarganya tiba-tiba terputus. Ia menghilang tanpa jejak. Pihak kepolisian Los Angeles segera meluncurkan penyelidikan besar-besaran. Namun pencarian di dalam dan sekitar hotel tidak membuahkan hasil. Dalam keputusasaan untuk menemukan petunjuk, polisi memutuskan untuk merilis satu-satunya bukti yang mereka miliki. Sebuah rekaman video CCTV yang diambil dari dalam salah satu lift hotel. Rekaman yang mengganggu itu dengan cepat menjadi viral. Video berdurasi hampir 4 menit itu menunjukkan Elisa masuk ke dalam lift dengan santai. Namun perilakunya berubah drastis dalam hitungan detik. Ia menekan beberapa tombol lantai, lalu semua tombol yang ada, tetapi pintu lift secara aneh tidak mau tertutup. Dengan ekspresi cemas, ia berulang kali mengintip keluar lorong dengan sangat waspada, seolah sedang memastikan tidak ada yang mengikutinya. Lalu, dengan gerakan cepat, ia kembali masuk dan bersembunyi di sudut lift yang tidak terjangkau oleh kamera, seolah sedang bersembunyi dari seseorang yang mengejarnya. Beberapa saat kemudian, ia melangkah keluar dari lift dan berdiri di depan pintu yang masih terbuka. Ia mulai menggerakkan tangan dan lengannya dengan cara yang sangat aneh dan tidak wajar, seolah-olah ia sedang bercakap-cakap atau berdebat dengan seseorang yang sama sekali tidak terlihat oleh kamera. Setelah gestur misterius itu, ia berjalan pergi ke arah lorong dan menghilang dari pandangan. Anehnya, setelah ia pergi, pintu lift yang tadinya macet akhirnya tertutup dengan sendirinya. Rekaman itu memicu ribuan teori liar. Apakah ia berada di bawah pengaruh obat-obatan? Apakah ia sedang mengalami episode psikotik? Atau apakah ia benar-benar berinteraksi dengan sesuatu yang jahat di lorong itu? Misteri ini mencapai puncaknya yang tragis 2 minggu kemudian. Para tamu hotel mulai mengeluh tentang air yang keluar dari keran kamar mereka. Air itu bertekanan rendah, berwarna kehitaman, dan berbau sangat busuk. Setelah menerima banyak keluhan, seorang petugas pemeliharaan dikirim untuk memeriksa tangki-tangki air besar yang terletak di atap hotel. Di dalam salah satu tangki, ia menemukan penemuan yang mengerikan. Jasad Elisa Lam yang telah membusuk. Sampai hari ini, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Pihak berwenang secara resmi memutuskan kematiannya sebagai kecelakaan tenggelam yang tidak disengaja, dengan gangguan bipolar sebagai faktor pendukung. Tapi keputusan itu justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan bagaimana ia bisa sampai ke atap, area yang seharusnya terkunci dan dilengkapi dengan alarm? Bagaimana ia bisa seorang diri membuka penutup tangki air yang sangat berat, masuk ke dalamnya, dan kemudian menutupnya kembali dari dalam? Dan yang paling penting, dengan atau tanpa gangguan mental, dengan siapa ia berbicara di depan lift malam itu? Apakah itu semua hanyalah serangkaian kebetulan yang sangat tragis dari seseorang dengan masalah kesehatan mental yang secara kebetulan terjadi di tempat paling angker di Los Angeles? Atau apakah ia tanpa sadar bertemu dengan salah satu penghuni tetap hotel itu? Sesuatu yang mengundangnya untuk bermain sebuah permainan mengerikan, lalu membawanya ke tempat di mana tak ada seorang pun yang bisa menemukannya hingga semuanya terlambat. Mungkin semua ini hanyalah kebetulan belaka, atau mungkin sesuatu yang tak terlihat memang masih menunggu di balik gelapnya malam di Cecil Hotel. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, bantu channel ini dengan tekan like dan bagikan ke temanmu. Jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah dari dunia tak terlihat yang akan kita bahas di episode berikutnya.